Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabela Ayunda, NPM 2203020025. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kefakultasan dengan materi ujian fikih muamalah dan bank LKS. Fikih muamalah adalah aturan syariat yang mengatur hubungan antar manusia dan aktivitas ekonomi, bisnis, dan usaha. Prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu semua transaksi boleh kecuali ada dalil yang melarang. Yang kedua, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, transparansi. Larangan-larangan dalam muamalah yang pertama adalah larangan riba, yaitu tambahan yang diambil dalam transaksi pinjaman atau jual beli. Jenis-jenis riba yaitu ada riba fadl, nasiah, qard, dan jahiliyah. Yang kedua, larangan goror, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi dan ketidakpastian dalam akad. Contohnya jual beli barang yang belum jelas kepemilikannya. Yang ketiga adalah larangan masyir, yaitu perjudian, transaksi yang berbasis untung-untungan. Contohnya judi dan taruhan. Yang keempat ada keadilan akad dan transaksi, yaitu tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh menipu, dan objek akad harus jelas. Konsep harta. Harta adalah segala bentuk kekayaan yang nyata yang dimiliki oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk titipan, yaitu materi dan benda. Jenis-jenis harta yang pertama ada harta benda, contohnya seperti emas, rumah, mobil. Yang kedua ada harta tidak berwujud, contohnya saham. Yang ketiga ada harta bergerak, contohnya kendaraan. Yang keempat, harta tidak bergerak, contohnya tanah bangunan. Yang kelima ada harta produktif dan non produktif. Konsep akad adalah sesuatu perbuatan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan ijab dan qabul. Rukun akad yaitu yang pertama ada akid, itu para pihak akad. Yang kedua ada makut alai, yaitu objek akad. Yang ketiga ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Macam-macam akad. Yang pertama ada akad tijarah, yaitu murabahah, salam, istisna, ijarah muntayyah bitamlik. Yang kedua ada akad tabaru, yaitu qard, wakaf, hibah, zakat, infak, dan sedekah. Ada akad syirqah, contohnya mudarobah dan musyarakah. Khiyar dalam akad itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jenis-jenis khiyar yaitu ada khiyar majelis, yaitu selama dalam majelis akad. Yang kedua ada khiyar syarat, yaitu mengajukan syarat pada waktu tertentu. Yang ketiga ada khiyar aib, yaitu jika terjadi cacat pada barang. Berakhirnya akad yaitu yang pertama disebabkan oleh tujuan akad telah selesai, adanya pembatalan oleh salah satu pihak, wafatnya salah satu pihak pada akad tertentu. Implementasi akad pada perbankan. Yang pertama itu ada murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua ada mudarobah, yaitu tabungan berangkat bagi hasil. Yang ketiga ada musyarakah, itu pembiayaan modal bersama. Yang keempat itu ada ijarah, pembiayaan sewa barang dan jasa. Yang kelima itu ada wadiyah, produk tabungan atau titipan. Yang keenam itu ada qard, itu pembiayaan sosial. Aplikasi muamalah kontemporer yaitu penggunaan teknologi modern seperti aplikasi digital untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah. Itu contohnya jual beli online, yaitu e-commerce, itu akadnya wakalah. Dan paylater syariah itu akadnya murabahah. Prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank dan LKS itu yang pertama ada prinsip keadilan, prinsip transparansi, larangan riba, larangan goror, dan larangan masyir. Peran bank LKS dalam intermediasi, pembiayaan, dan manajemen risiko. Fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menjembatani surplus dan defisit dana. Peran dalam pembiayaan itu menyediakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah menggunakan akad syariah. Manajemen risiko di bank syariah itu yang pertama risiko utama, yaitu risiko pembiayaan atau pembayaran macet. Yang kedua risiko pasar, yaitu perubahan harga atau rate turun. Yang ketiga itu risiko likuiditas, yaitu kekurangan dana. Yang keempat risiko operasional, itu human error atau sistem. Produk dan layanan inti bank dan LKS itu yang pertama ada produk
penghimpun dana atau funding, yaitu giro, itu titipan dana yang bisa ditarik kapan saja. Yang kedua ada tabungan, yaitu keuntungan diberikan melalui nisbah bagi hasil. Yang ketiga ada deposito, itu simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil. Kedua ada produk penyaluran dana atau financing, yaitu ada akad jual beli atau tijarah, yaitu murabahah, jual beli dengan margin, salam, pesan barang bayar di muka. Yang ketiga itu ada istisna, itu pesan barang secara bertahap. Yang kedua ada akad bagi hasil atau sirkoh, itu ada mudharabah, modal dari bank dan pengelola dari nasabah. Dan yang kedua ada musyarakah, yaitu modal bersama. Akad sewa atau ijarah itu menyewakan barang dan jasa dapat berakhir kepemilikannya atau IMBT. Terus ada produk jasa, itu contohnya transfer, pembayaran kartu debit syariah, layanan LKS non bank, itu ada Pegadaian Syariah dan BMT atau Koperasi Syariah. Isu kontemporer dan inovasi Bank LKS. Isu kontemporernya yaitu persaingan dari fintech dan tantangan regulasi. Inovasi Bank LKS yaitu perbankan digital dan neobank syariah dan pemanfaatan dari fintech. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.